Bacaan dari kitab Keluaran. Tentang hal ihwal kemah suci, Musa melakukan semuanya secara tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan terjadilah dalam bulan pertama tahun kedua, pada tanggal 1 bulan itu didirikanlah kemah suci. Beginilah Musa mendirikan kemah suci itu. Ia memasang alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintang, dan mendirikan tiang-tiangnya. Kemudian ia membentangkan atap kemah yang melindungi kemah suci dan meletakkan tudung kemah di atasnya seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Setiap kali awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel ke tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu berada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para pesiara yang mendapat kekuatan daripada-Mu. Langkah mereka makin lama makin tinggi. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan Allah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertas gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya, kami mengerti.
Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, frater, saudara-saudari, ibu bapak sekalian, shalom. Shalom. Kita mendengar dalam Mazmur tanggapan tadi dikatakan berbahagialah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tidak ada tempat yang lebih baik, yang lebih menyenangkan, yang lebih membahagiakan daripada tempat di mana Tuhan Allah berdiam. Sehingga lain kali tempat tidur dan beberapa tempat lainnya membuat kita tidur lebih lama dan sudah lewat pada waktu ibadat, diingatkan kembali kepada kita bahwa itu juga tidak terlalu baik. Karena ada tempat yang lebih baik, yaitu tempat di mana Tuhan berdiam. Dan itu dialami oleh Musa dan dan jemaat Israel ketika mereka berada di Bait Allah, di kemah suci Allah. Di sana mereka mengalami hadirat Tuhan yang menyenangkan dan yang membahagiakan, dan di sana Tuhan berada dan memberikan anugerah, sukacita dan kebahagiaan kepada mereka. Di dalam kemah suci, di dalam rumah Allah, orang-orang dapat melihat dan memandang Tuhan dengan mata iman mereka, dan mereka akan mendapatkan rahmat dan berkah dalam hidupnya. Semoga kita senantiasa berusaha untuk senantiasa berada